kamus data. Kamus data sudah dijelaskan di ANSYS. Yang saya mau garis bawahi adalah contoh kamus data. Yang akan dibuat adalah seperti ini nanti. Berisi tentang nama arus, alias, bentuk, bla 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 bla. Dari mana sih ini diambilnya? Dari arus data, karena namanya kamus data. Ambilnya dari mana? Dari nama arus data. Gitu. Contoh, nama arus datanya ini, ya kan? Terus di sininya bagaimana? Ya kita namain biodata relawan, karena di sini tulisannya biodata relawan. Terus kalau di sini tulisannya misal siswa doang gitu ya, ya berarti di sini siswa. Jadi nama ini adalah nama yang nempel di garis. Kedua, alias, bebas, singkatan boleh, gitu kan. Bentuk data, cetakan, formulir, kayak formulir pendaftaran mahasiswa misalnya. Itu bentuk datanya apa? Formulir. Nah, itu bisa ditulis di sini. Arus datanya. Nah, ini yang terpenting. Upayakan arus data yang ditulis dari sini adalah dari entitas ke proses baru ke data store. Karena dia ke data store, sumbernya dari mana? Yang enak dari DAD rinci. Dari entitas ke proses ke data store. Jadi kita namain namanya ini, arusnya dari sini, arus dari entitas ini, mahasiswa mengajukan proposal mahasiswa. Nih mahasiswa, karena kemarin ada contoh, Pak kalau saya contohnya kayak gini, pernah ada yang nanya kayak gini, makanya ini saya tulis gitu. Contohnya kemarin ada proposal mahasiswa yang masuk PHK minta tembusan, sementara prodi juga minta tembusan. Bisa gak tuh Pak? Kan inputannya satu. Saya bilang tadi inputan satu tapi bisa keluar dua. Nama arus proposal, bentuk kertas cetakan, alias prop M misalkan, bebas. Alias itu hanya untuk melabelkan. Arus data dari mahasiswa ke proses input data proposal, dilanjutkan ke tabel proposal. Terus habis itu apaan? Penjelasan. Ya dijelasin. Di sini dijelasin. Proses ini yang dimaksud adalah penjelasan ini, tapi dijelasin dari mana ke mananya. Arus ini merupakan arus dari relawan ke proses penginputan data dan disimpan tabel relawan misalkan. Jadi dijelasin itu simpel sebetulnya. Ini bilang untuk mencetak pemesanan barang namanya ini boleh, gitu. Karena penjelasin ini nggak masalah. Yang penting lagi adalah periode. Banyak yang bingung periode. Periode itu apa sih? Waktu pada saat kapan data ini lewat ke sistem. Gitu. Sales order tadi orang Indomaret terima barang dari si siapa tadi, petugas yang bawa mobil dari pusat misalkan. Berarti kita namain misalkan sales order gitu. Aliasnya ini, bentuk datanya tadi faktur, cetakan faktur misalkan. Kita sebut faktur di sini boleh gak? Boleh. Arus data ya tadi sebut gitu. Terus penjelasan dijelasin periodenya. Misal mobil itu datang seminggu sekali, kita tulis di sini 1 kali setiap minggu. Karena sifatnya udah rutin. Pak kalau nggak rutin bagaimana? Bisa jadi 2 minggu sekali, sebulan sekali mungkin nggak? Mungkin, tulis sebulan 1 kali. Atau kalau kayak formulir mahasiswa kan nggak mungkin setiap bulan, dia 1 semester. Boleh nggak kita tulis? Makanya di sini ditulis bisa setiap ada penerimaan mahasiswa baru, boleh. Yang penting pengertian periode ini adalah waktu pada saat arus ini dilibatkan ke sistem, kapan. Sementara volume adalah banyaknya item per waktu pada saat periode tersebut. Ternyata pada saat kirim barang, jumlah barang yang dikirim adalah 100. Ya tulis 100 setiap pengiriman.
oh ternyata pada saat pendaftaran mahasiswa baru ada 10.000 mahasiswa baru, tulis 10.000 setiap ada penerimaan mahasiswa baru. Terus kalau di sini bagaimana? Oh bisa aja ketika proposal itu diterima, nulis sementara penerimaan itu range waktunya 1 bulan, ya kan, 50 setiap bulan boleh. Nah itu kamus data. Struktur data itu simpelnya isi dari tabel field yang ada di SQL. Memang secara struktur kita wajib menuliskan ini, header, isi, footer. Itu tuh kalau karena ini untuk terkait dengan output nanti hasil cetaknya. Bagian atas mau diisi apa, terus isinya apa, kan kalau kita bikin report begitu tuh. Terus catatan kakinya apa gitu. Nah ini rinciannya gitu. Terus kalau di skripsi kayak gini juga gak? Sebetulnya yang bagus sih kayak gini, tapi kalau Anda mau ada juga yang menulis seperti ini, boleh gak? Ini struktur, boleh gak? Boleh. Ini kan simple, nama ini, alias ini, sumber pegawai gitu. Atau bentuk, ini bentuk nggak ada di sini nih, bentuk gitu kan. Harus datanya pegawai ke proses ini, terus ke data storage ada disebut sama dia, terus struktur datanya penjelasannya juga ada. Nah kayak gini masih kurang nih ya. Ini Anda menulis begini doang juga boleh. Terus yang sering salah lagi apaan? Berapa banyak kita bikin, karena dia patokannya adalah arus data, makanya sejumlah arus data yang ada di sini ada 3 berarti 3, ada 3 berarti 3, ada 3 berarti 3. Kalau di sini ada 17 ya 17. Banyak Pak, banyak, karena kan arus masuk dan arus keluaran berbeda. Walaupun coba Anda perhatikan, walaupun isinya sebetulnya sama. Misal nama arus biodata relawan, dari relawan ke proses ini bla bla bla. Yang kedua nama arus rekapitulasi data relawan, isi dari ini sama ini pasti sama nih struktur datanya, cuma beda nama arus aja. Isi dari ini juga sama. Jadi satu tabel, satu database itu bisa 3 arus, prinsipnya sama. Nah itu kamus data ya. Clear kamus data, simple sebetulnya. Terus yang kedua tentang IRD, Entity Relationship Diagram, diagram relasi entitas, hubungan entitas. Entitasnya apa sih? Nah, sama dengan DAD. Kalau di DAD Anda nggak tahu berapa simbol, udah susah tuh nanti. Sama di IRD ada berapa simbol. Simbolnya cuma sedikit kok, tapi susah ngapalinnya, saya bingung. Simbolnya cuma sedikit. Yang sering terlupakan adalah ini sebetulnya, kardinalitas. Nah yang saya mau tekenin adalah entitas di sini bukan, sekali lagi, bukan entitas yang ada di DAD. Entitas yang ada di sini adalah tabel. Misal, di sini entitasnya adalah relawan. Kebetulan nama tabelnya TBL relawan. Nah, yang mau kita tulis di sini relawan atau TBL relawan. TBL relawan nih kita tulis di sini. Karena ini nama tabel. Jadi yang ini adalah data store yang ada di DAD. Jadi entitas IRD merupakan data store yang ada di DAD. Di DAD ada berapa data store? Gitu ya. Ada 10, ya berarti akan ada 10 IRD. Ada 10 entitas. Ada 10 entitas. Ini yang sering lupa nih, entitas yang ada di sini. Terus relasi, terus atribut tuh field dari ini.
Nah, yang sering lupa lagi adalah nih, entitas. Pokoknya kalau udah masuk ke IRD, begitu lihat entitas ini, pertanyaan pertama adalah, ini tabel bukan? Tabel berarti benar. Ini tabel bukan? Bukan. Kalau bukan berarti harus dicoret. Kalau dia bukan tabel. Nah, terus kalau di sini ada rektor, ada universitas, pertanyaannya apakah aplikasi ini, misalkan kita bikin sistem perpustakaan Universitas Indra Prasta, kita bikin aplikasi perpustakaan, di situ ada kayak gini nih, rektor. Pertanyaannya apakah di aplikasi itu ada tabel rektor? Nggak ada. Tapi di DAD ada. Kenapa? Karena di DAD entitas rektor itu untuk laporan. Entitas di DAD boleh dipakai sebagai penerima informasi laporan. Tapi kalau di DAD tidak ada tabel rektor, tidak ada data store rektor, ya ini tidak perlu dipakai. Kenapa? Karena kalau ini tabel berarti ada NIK, ada nama, ada alamat, 01A, 02D, 03C. Loh, kalau aplikasi itu berjalan di universitas, ngapain ada 2 rektor, 3 rektor? Sama kayak Anda bikin aplikasi perpustakaan sekolah, di sini kepala sekolah. Tabel bukan. Kalau tabel ya jangan. Nah, kalau ini bisa dipakai. Kenapa? Karena pasti ada tabel ini, ada tabel ini. Nah, ini yang sering salah ketika bikin aplikasi sekolahan. Karena cuma pimpinan lembaganya cuma satu, tapi ada pimpinan lembaga di sini, ya nggak bisa. Nah, yang sering salah lagi adalah ketika menuliskan relasi. Relasi di sini kan hubungan, artinya di sini upayakan adalah kata kerja. Hubungannya antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Ini tabel, kesini hubungannya apaan, kan gitu. Nah, ini wajib ditulis. Kalau bingung dengan simbol, tulis dengan 1 ke N atau N ke 1 kayak gini. 1 ke N ke 1. Ya, itu IRD. Jadi sebetulnya simple. IRD itu relasi tabel. Contoh tadi. Misal tabel. Kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan 7 tabel. Kita cek di DAD-nya. Ada 7 tabel gak gitu. Kalau tidak ada 7 tabel ya salah. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar berarti. Jadi kebetulan ada tabel pegawai, ada entitas pegawai. Berarti loh, itu kan ada entitas di DAD pegawai, di IRD juga ada. Ya karena kebetulan nama tabelnya pegawai. Nama ini dan di sini sama. Tapi yang diangkat di IRD bukan yang ini yang diangkat di IRD. Nah, itu contoh-contoh yang sering kebanyakan terlupakan. Kesalahan di sini adalah tidak punya kardinalitas. Tidak ditulis di sini 1 ke M-nya, one to many, many to many, nggak ditulis di sini. Nah, itulah kesalahan di sini. Nah, itu tentang IRD. Ya. Tadi kamus data tadi saya udah iniin. Nah, itu tentang analisis terstruktur IRD sama kamus data. 3 hal yang kadang-kadang bikin mumet juga pengerjaan tugas. Saya udah bilang salah perhatikan jumlah dan nama arus yang ada di konten harus sama. Hindari kata admin, udah dibilang. Dia ada 0. Salah pelajari. Kenapa salah? Coba Anda perhatiin.
Ini tabel dipanggil karena arusnya ke sini sama sistem dipanggil. Pertanyaan pertama adalah, kalau ini dipanggil berarti ini udah ada. Pertanyaannya, kapan ini dibikin? Kapan ini dibikin? Kan harus ada dulu ininya gitu. Ini harus ada dulu baru dipanggil. Gimana dipanggil orang yang kagak ada? Coba aja Anda tes. Anda di hutan manggil nama orangnya nggak ada. Anda panggil, ada yang nongol? Nggak ada. Jin yang ada nongol? Nggak ada. Jadi kalau manggil, cek dulu ada barangnya nggak, ada bendanya nggak. Namanya manggil ya pasti harus ada dulu. Kalaupun ada aja belum tentu nengok gitu kan. Manggil, weh gitu. Belum tentu nengok. Kenapa? Karena nggak cocok dipanggil proyek ya. Yang nengok ini ya salah gitu. Nah ini tuh banyak catatannya. Terus lagi nih, kenapa salah? Kesalahan fatal tuh saya tulis, salah total. Kenapa? Ini kan proses itu pasti melibatkan data. Tidak ada proses yang tidak melibatkan data. Tahu-tahu ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Lah, datanya mana gitu loh. Datanya mana? Ini juga nggak ada datanya. Masa di sini tidak ada data? Sementara di satu kita lihat ada data yang nempel tuh. Udah nggak masuk akal gitu. Nah, ini salah. Nah, ini hati-hati. Coba deh kalau ini Anda sedikit-sedikit bayangin hal kayak gini tuh sebetulnya simple. Bapak mah enak bilang simple karena tahu. Ya justru itu, gimana caranya kita tahu gitu loh. Coba deh perhatiin, simple. Sebuah sistem itu cuma input melalui form. Begitu diklik simpan masuk ke sini. Nah, coba Anda berandai-andai kalau Anda bikin aplikasi, kira-kira begitu apa enggak gitu. Enggak begitu, salah. Loh, dari mana munculnya gitu? Dari mana muncul ini? Input SPK ketika diinput di form, mana datanya? Ada nggak data yang dipanggil? Keluar info. Berarti nggak paham nih. Padahal simple. Nah itulah nih ya. Gabungan 1, 3 ditambah kamus data sama IRD. Ini jangan sampai ada yang nanya lagi nih nanti ini tentang tugas, maksudnya terkait dengan Pak emang ada nih ini ini udah saya jelasin nih. Sistematikanya Anda tulis judul pertama, yang kedua Anda tulis proses. Yang jadi pertanyaan adalah Anda pakai model apa, DAD, UML atau flowchart. Kalau Anda pakai DAD ini ceritanya ya. Kalau DAD 0 ada 5 berarti prosesnya ada 5. Tulis di sini prosesnya. Misal DAD 0-nya ada di 10 ada pendataan anggota. Di sini tulis proses pendataan anggota, uraikan. Proses ini bagaimana, apa masukannya, apa keluarannya, siapa aja yang entitas yang terkait. Kalau DAD 0 yang 2.0-nya itu namanya pendataan petugas, di sini ceritain. Sama kalau menggunakan DAD. Patokannya DAD 0 untuk proses bisnis. Terus kalau Anda menggunakan UML, nah ini yang agak ribet, agak panjang. Kenapa? Karena Anda harus bikin mulai proses ini berdasarkan activity diagram. Kalau ada ada 5 proses bisnis, kemungkinan activity diagram yang Anda bikin itu juga akan ada 6. Kenapa? Activity diagram itu menggambarkan seluruh aktivitas yang terkait di sistem. Hampir sama kayak DAD, cuma bedanya menu itu masuk di activity diagram. Itu menu ya, menu utama itu masuk. Kalau DAD nggak perlu. Jadi Anda gambarkan activity berdasarkan proses yang ada di activity diagram. Hampir sama sebetulnya. Ini saya kasih note. Kecuali login.
Jika login hanya sebatas penggunaan user untuk masuk ke sistem, tidak perlu. Tapi kalau login tersebut menciptakan sebuah register, kayak di model Facebook, kita register, nah itu bisa masuk ke activity diagram. Nah itu boleh. Contoh proses login. Ini saya kasih tanda. Hanya digunakan jika proses ini terdapat proses register yang akan menciptakan tabel atau data user. Jika nggak ada, nggak perlu. Contoh, uraian proses bisnis jika Anda menggunakan activity diagram. Uraikan proses ini dari awal hingga proses ini selesai. Contoh, melakukan proses register, mengisi data, menyimpan data, dan seterusnya. Jadi Anda ngapain aja, tombol apa yang diklik, itu diuraikan di sini. Diuraikan di sini. Terus proses keduanya apa? Gitu. Baru anggota, terus sampai laporan. Ya. Kalau menggunakan UML, kalau menggunakan flowchart, nah ini mungkin lebih sedikit, tapi kita lihat berdasarkan tampilan layar yang ada di aplikasi, kecuali login. Kalau login pakai register, Anda bikin flowchartnya. Tapi kalau login nggak pakai register, nggak perlu. Untuk aktivitas contoh, tampilan layar login, flowchart 01, jika di login terdapat proses register. Flowchart ini tidak perlu dibuat jika hanya sebatas login user. Nih saya kasih tanda sengaja. Buatlah flowchart dari awal sampai selesai. Misal, jika user sudah memiliki user, silahkan login. Jika belum, maka buat user, klik user, isi data, dan seterusnya sampai selesai. Ini contoh. Ya. Tergantung aplikasi Anda kayak gimana. Jika login gagal, gimana? Kalau lupa, gimana, dan seterusnya ya. Tampilan menu register harus dibuat flowchartnya. Menu utama harus dibuat flowchartnya. Isinya menu utama apa aja harus dibuat. Setiap tampilan menu utama itu punya, begitu diklik tombol muncul layar baru, dibikin flowchartnya layar baru, dan seterusnya sampai laporan sesuai jumlah laporan. Jadi dalam satu aktivitas, kalau Anda berisi 3 data master, misal buku, petugas, sama misalkan yang pemberi buku itu penyumbang, misalkan penyumbang buku gitu. 3 itu pasti ada keluarannya tuh, ada keluarannya, belum laporannya, belum transaksinya, belum peminjaman, pengembalian, denda, dan seterusnya. Nah itu harus dibikin semuanya sampai semua. Itu item kedua terkait dengan proses bisnis. Pertama judul, terus uraikan proses bisnisnya. Ingat, proses bisnis dengan yang berikutnya harus sejalan. Poin berikutnya adalah DAD dan UML secara detail. Kalau DAD pakai sampai rinci, kalau UML mulai dari use case, activity diagram, sequence, class. Class diagram itu lebih simpelnya tabel, gitu. Lebih simpelnya, karena nanti dari sini akan ketahuan tabelnya apa aja. Sequence, uraian, penggunaan. Ini activity. Nah, Anda searching dulu lah, nanti kita jelasin terkait dengan UML di pertemuan berikutnya. Flowchart, tampilan awal hingga selesai. Jadi di poin C adalah penggambaran diagram. Terus di poin D, nah, nih, kamus data, poin ini hanya dibikin kalau menggunakan DAD. Kalau Anda nggak pakai DAD, Anda nggak bisa perlu bikin ini. Pak, saya pakai UML. Nah, kalau UML berarti Anda bikin UML nggak pakai DAD. Kalau UML sama flowchart, poin D lewat, langsung IRD. IRD kalau pakai DAD bikin UML. Kalau UML sama DAD bikin IRD. Flowchart enggak. Nah, bedanya flowchart tidak menggunakan IRD dan kamus, tapi flowchart harus membuat ini. Flowchart harus membuat ini. IRD dibuat berdasarkan tabel, tadi saya ingetin. Atau kelas diagram kalau menggunakan activity diagram. Dikerjakan pakai Word, dikonvert ke PDF, diupload ke Classroom, contoh formatnya,
masih lama, 3 hari kemudian. Sengaja biar Anda nafas sedikit. Sabtu Anda weekend, Minggu Anda weekend, Minggu Anda kerjain, ya kan? Senin Anda kirim. Ada waktu lah buat spare waktu ya. Oke.